Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rabbul Izzati wa Muhammad Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin adam amirul mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada seluruh ahli Nur Mutiara Ma'rifatullah, Nur Mutiara Mutmainnah. Kepada seluruh pengetua-pengetua, pengurus daerah, baik daripada ketua daerah Lombok sehingga Palembang dan tak lupa Kalimantan Baiman dan seluruh yang diketuai termasuk provinsi yang terdekat dengan. Aku sampaikan kepada kamu bahwa risalah kesucian bukan untuk disampaikan kepada kaum awam, kepada kaum syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kepada sesiapa ahli yang tidak mengindahkan, kepada seluruh keluarga Nur Mutiara Mutmainnah, keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah. Apabila didapati ianya masih juga menyampaikan, mengajarkan, mengajak, maka diberikan sanksi, diberikan keputusan yang ianya bukan lagi ahli, bukan lagi daripada keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah dan bukan lagi keluarga besar Nur Mutiara Mutmainnah. Maka daripada itu kepada seluruh pengetua, kepada seluruh ahli-ahli di dalamnya, kepada seluruh pengetua yang mengetuai grup-grup di daerah maupun di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Bimbinglah jemaah kamu, bawalah jemaah kamu untuk memahami apa sesungguhnya risalah bab kesucian. Apabila kau tidak mampu membimbingnya, apabila kau tidak mampu mengajarkannya, memberi kepahaman, maka masukkanlah jemaah kamu di pengajian majelis VIP Zoom yang sudah sedia ada. Inilah platformnya, inilah wadahnya untuk kau belajar, untuk kau boleh membawa jemaah kamu mendapat kepahaman, mendapatkan bimbingan. Maka daripada itu aku sampaikan, aku ingatkan kepada kamu, janganlah membawa risalah bab suci ini di kalangan awam, di kalangan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sudah berkali-kali disampaikan, sudah banyak kali diberitahukan. Maka sesiapa yang masih lagi, berbaliklah kau ke pangkal. Sudahilah apa-apa yang kau buat selama ini, bahwasanya kau belum berhak lagi untuk menyampaikan, untuk mengajarkan kepada orang lain yang bukan pada haknya. Belajarlah sehingga kau memahami, sehingga kau selesai belajar. Begitu saja, Cip. Baik, Yang Mulia, menjunjung kasih kepada kalam-kalam yang disampaikan sebentar tadi. Baik, jadi dengan adanya bukti yang berbicara, bukan suara yang dalam itu, maksudnya bukti. Sebenarnya, pada ketika itu, sudah gugur pun kedudukan bagi mana-mana diri yang membawa masuk
Apa-apa juga yang tidak dibenarkan, jatuh hukum haram di situ ke Pondok Makassar. Pada saat itu sebenarnya sudah gugur. Jadi pada malam hari ini, saya atas kedudukan. Pada malam hari ini saya ulangi lagi. Atas kedudukan. Satu yang sama. Tidak mengenali nur mutiara ma'rifatullah maupun nur mutiara mutmain. Dengan kedudukan nahuda. Bahtera yang telah dititah-tahtakan. Saya tidak mahu lagi diperpanjangkan pertanyaan kepada yang mempunyai diri. Saya membuat satu keputusan atas kedudukan sebagai nahuda bahtera, maka gugurlah sudah Datuk Haji Saiful bersama istrinya Nurti dari jamaah Nur Mutiara, tak kira Ma'rifatullah ataupun ya, saya di Malaysia ini yang menjadi satu dalam kedudukan risalah bab ilmu kesucian. Itu keputusan saya dalam kedudukan nahuda bahtera. Tidak saya mendahului kedudukan yang mulia, tetapi ini merupakan tanggungjawab saya. Bukan tanggungjawab yang mulia untuk menggugurkan, artinya sudah diterima. Bukan tanggungjawab yang mulia untuk mengeluarkan, artinya pernah diterima. Inilah tugas yang harus saya galas, yang harus saya bertegas. Tegahan diri yang nyata berserta bukti. Inilah pernah ada yang wanita mahu meracuni Rasulullah. Ya, saya mengambil faham begitu. Itu keputusan dari diri ini dalam kapasiti nahuda bahtera yang tidak mengenal dua. Ampun tuanku. Datang tanpa undangan dengan penuh sopan, santun, budi, pekerti. Rayu-merayu dengan penuh wajah yang mengharapkan diterima akan diri termasuk diri ini yang datang tanpa diundang. Tetapi ini merupakan satu perkara yang tidak nyata, yang tidak nampak, yang boleh dilihat, yang boleh didengar. Apabila sudah timbul suatu kedudukan faham yang tidak sealiran dengan apa yang dibawa dan disampaikan akan diri pembimbing pada suatu keadaan, suatu ketika, dan pada suatu tempat. Ianya seperti 360 darjah terbaliknya. Atas ke bawah. Completely, 100% berbeza dengan cara sewaktu hadirmu, sewaktu datangnya dalam keadaan yang tidak diundang. Dalam pada masa itu tidak juga disantuni dengan keadaan-keadaan yang menyakitkan, dengan keadaan-keadaan yang menampakkan tanda-tanda kebencian, tanda-tanda ketidaksukaan akan diri sedia suci lagi, sedia disaksikan. Menyujud, menyembah, merayu, semuanya ada. Pada ketika itulah kedengaran suara-suara memuji-memuja, meletakkan satu kedudukan lebih tinggi dari langit yang dikatakan tinggi itu. Diletakkan pada singgasana yang terindah, termulia dalam kedudukan raja. Tetapi mengapakah dilupakan saat-saat itu apabila
sudah tidak lagi ada titik pertemuan kefahaman, memahami tentang apa-apa yang dibawa dan disampaikan akan diri pembimbing sebenar-benar pembimbing. Ini bukan hanya sekali sahaja berlaku. Bukan hanya berlaku pada satu-satu diri yang dilihat tentang kecetekan pemikiran, tentang kependekan akal dan fikiran, tetapi tidak terlepas pada diri yang pada casing luarnya dilihat sebagai yang ada kewarasan, yang ada ketinggian faham. Tidak juga terlepas daripada berbuat sedemikian rupa. Ini apa sebenarnya jamaah? Inilah kenyataan yang selalu diungkap akan diri pembimbing. Bahwasanya pendustaan demi pendustaan, pembohongan demi pembohongan, kepuraan demi kepura-puraan yang ada pada diri yang berkesingkan berupa bentuk manusia yang isinya bukanlah sebenar-benar semurni-murni manusia. Waktu berkehendak, waktu memerlukan, begitu menyembah ke bumi. Tetapi pada suatu kedudukan, dikhianati, didustai, dengan harapan untuk merusakkan, untuk menghancurkan. Namun demikian, nyata senyata-nyatanya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Sungguh-sungguh yang batil itu akan hancur pada al-haq, nyata. Cepat, lambat, lama, sekejap, tidak akan batil tegak utuh membungkam untuk berdiri. Tidak akan mungkin. Inilah yang dihadapi akan diri pembimbing. Apa yang tidak ada? Dengan kekotoran yang diserahkan kepadanya satu hal, dengan pembohongan dan juga fitnah yang ditaburkan, yang diberikan, yang disebarkan satu hal, dengan mulut mengungkap, hati berdusta, diri tidak pernah mahu berbuat satu hal, di mana yang dikatakan kebencian akan diri pembimbing kepada diri yang dibimbing. Ini persoalan besar sebenarnya. Membela bukan dengan membabi buta. Menjaga bukan dengan menghunuskan pedang, tombak dan lembing. Tetapi dengan penuh sidik, aman, tabligh, fatal. Hasratnya baik, pendekatannya kurang murni, juga mengundang permasalahan. Dijajah nama diri pembimbing untuk mendapatkan kepentingan pribadi juga ada berlaku. Ini apa ini? Apa sebenarnya? Apa jamaah sebenarnya? Kenapa boleh begitu? Terlebih malang lagi, seperti yang saya sebutkan kategori yang terakhir itu. Ada dua kan? Tadi saya sebut. Rupa parasnya mencerminkan orang yang beradab. Ada pengetahuan. Ada ilmu. Rupa-rupanya benar adanya yang disampaikan akan diri pembimbing. Casing bukan mutlak. Casing bukannya hakiki bagi menggambarkan apa isi kepada casing itu. Itulah dia bersembunyi di sebalik paparan luar. Jadi ini secara terus terangnya sudah berlaku dengan jelas dan nyata. Ada bukti di sini sekali lagi menunjukkan bahwa tidak pernah diri sedia suci lagi sedia disaksikan itu berbohong. Benar adanya bimbingan yang diberikan
kepada diri ini dan jamaah sekalian. Ingat cip, dalam masa engkau mengambil sesuatu tindakan, dalam masa engkau melaksanakan atau menguatkuasakan sesuatu peraturan, terlebih-lebih lagi yang berkaitan dengan hukum, jangan pernah berbuat tanpa bukti. Dahulukan dengan tabayun, sehingga ada saksi yang menyaksikan. Bertindaklah atas kedudukan yang benar, cip. Bawalah jamaah sekalian dalam kedudukan itu. Itu pesanan yang merupakan bimbingan. Ini berbagai-bagai yang sudah berlaku. Walaupun di mana juga, sama ada di Malaysia sendiri kah, di Singapura kah, maupun di Indonesia dan lain-lain tempat yang tidak disebutkan satu persatu, tetapi membawa kepada merendahkan image bukan saja organisasi, tetapi kepada yang mengepalai, yang mengasaskan akan organisasi itu. Ini merujuk kepada Nur Mutiara Ma'rifatullah maupun Nur Mutiara Mutmainnah. Itulah sekali lagi faham yang disampaikan itu, contoh yang disampaikan itu, akibat daripada perbuatan si anak itu tadi, yang menanggungnya sudah tentulah orang tuanya. Perbuatan yang dibuat atau dilakukan akan diri yang mengaku murid, tetap akan ditanggung, tetap akan diterima oleh diri yang memberikan bimbingan. Soalnya sekarang, apakah wajar itu berlaku? Mana yang kata-kata ungkapan, engkaulah diri yang amat kusayangi, engkaulah diri yang amat kusanjungi, engkaulah guru sebenar-benar guru. Tidakkah itu sekali lagi meletakkan diri itu dalam kedudukan berbohong, berdusta, berpura-pura? Itu kedudukannya jemaah. Lepas satu perkara timbul, nyata sekali lagi kalam diri pembimbing. Cip, ingat cip, apa-apa yang kau berhadapan pada ketika ini sangat-sangat halus, cip. Sangat-sangat kecil. Menanti di hadapan lebih besar daripada itu. Dan begitulah seterusnya. Begitulah dengan diri ini, diri aku ini, cip. Tidak terlepas. Kau punya tu halus sangat, cip. Ini nih, kalau jenderal itu besar, lagi atas dari jenderal yang senantiasa coba untuk menggegarkan, mengganggu, menggugat akan diri ini. Tapi tidak akan boleh. Benar adanya. Benar, tidak akan boleh. Kedudukan al-haq itu tadi. Satu demi satu sehingga melibatkan pihak berkuasa. Satu demi satu sehingga melibatkan empat keji masyarakat sekitar. Satu perbuatan daripada jamaah sekalian yang kononnya mahu menjadi pembela yang bukan kena pada tempat dan caranya. Sehingga menimbulkan fitnah, sesat dan sebagainya. Inilah sia-sia apabila menyebutkan nyatanya empat sifat Rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mana? Di peringkat syariat nyata pun tak ada nampak benda itu. Hanya hayal-hayal sahaja. Hanya membayang-bayang, menganggap-anggap bahawa diri ini sudah nyata sifat Rasul itu. Kalau nyata tak akan timbul yang memudaratkan. Ini juga boleh dijadikan sebagai satu asas untuk memeriksa dan juga memuhasabah akan diri ini, dan begitulah jamaah yang lain. Tidakkah
merasa kasihan pada diri yang nyata, yang zahir itu, yang akan terus berhadapan dengan segala macam permasalahan yang timbul akibat daripada tindakan yang bukan sebenar-benar berada pada jalannya, tempatnya, kaedahnya, diakibat perbuatan si anak-anak ini tadi. Satu. Seterusnya, ingat jamaah, sungguh-sungguh segala puji-pujian itu harus dijadikan suatu peringatan sebenarnya. Bukan untuk menjadikan diri itu dalam keadaan bersukaria, merasa bongkak, merasa tinggi, merasa hebat. Bukan. Dekat bagaimanapun dengan diri zahir itu tadi, yang berasma yang mulia hadi, jangan dibuat ringan, jangan diambil ringan. Jangan pijak kepala, jangan. Tidak akan terlepas adab walau di mana juga. Pada masa bila juga. Dalam keadaan apa juga. Daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya. Apakah cip sudah sempurna dari segi menjaga adab? Tidak. Kenapa? Masih lagi ada perkara-perkara yang cip terlepas juga daripada menjaga. Jadi bagaimana untuk itu? Berbalik pula kaitkan. Hendaklah senantiasa manusia itu memerhatikan apa yang hendak dimakan. Bawakan dalam kedudukan ini. Hendaklah diri yang mengaku murid itu senantiasa memerhatikan akan perangai diri ini sendiri. Tingkah laku diri ini sendiri. Jadi tidak ada juga boleh digunakan perkataan ter itu membawa tidak sengaja. Kenapa? Sebab diri ini tidak sentiasa melihat, memikir dan memilih mana-mana perlakuan yang membentuk ke arah meninggikan, mengutamakan adab. Itu bukan hanya jumut di satu kedudukan saja. Boleh diaplikan, diaplikasikan dengan ada adaptasi atau penyesuaian. Dengan apa-apa pembekalan yang diberikan. Ini sebut pembekalan, ini pembukaan yang tinggi. Bukan. Hari-hari di bimbingan yang tiada putus, itulah pembekalan. Memahami kalam suci itu amat penting. Memahami kalam suci itu merujuk kepada diri yang sentiasa sudah suci lagi disaksikan. Itu kedudukan baru mampu. Mau memahami kalam-kalam suci. Itu kedudukannya jemaah. Jadi saya tidak merasa perlu saya bercakap secara berkias. Kerana apa? Sudah dikongsikan oleh yang mulia sendiri dalam grup yang mana secara terus mana keadaan diri yang dirujukkan itu. Begitulah menegur jamaah sesama jamaah tentang adab. Saya ingat perkataannya. Kalau selagi kencing berdiri tiada adab katanya. Berdentum masa itu. Tapi apa sudah jadi? Apa sudah jadi? Itu di grup itu tak ada lagi yang dikongsikan. Ada satu video klip. Itu bukti. Bersekongkol. Berdua dalam hubungan suami istri. Dalam merusakkan. Berani seberani-beraninya. Dalam tempat. Di tanah yang diakui akan kesuciannya itu. Sudah dimaklumkan, sudah diberitahu. Gugur dan berambus daripada Pondok Makassar. Apabila ada yang linak membawa masuk bahan-bahan terlarang. Bukan bom. Bom dah tentulah. Tetapi bahan yang menjadi sumber makanan yang kedudukannya haram masih lagi dibuat. Ini apa nih? Disampaikan kepada saya, sudah reda diri ini akan suami itu berada di pondok bersama-sama itu untuk sekian tempoh dan sebagainya. Tidakkah itu pembohongan? Berapa hari sudah cabut balik. Keluarlah bagus-bagus. Be gentle. Jadilah wira-wiranya.
datang dengan penuh tertib, adab, sopan. Pergilah juga dengan penuh kepewiraan, lagi dihormati. Ini tidak. Sudah ada unsur-unsur menyerang, sudah ada unsur-unsur untuk merusakkan, untuk membinasa, untuk menumbangkan. Jangan. Jangan. Jadi ini sebenarnya untuk menjadikan, jangan lagi, satu peringatan, jangan meletakkan sangka buruk. Lihat itu sebagai suatu bimbingan, satu pengajaran, one lesson for we all. Lihat itu, jangan mengumpat keji pada perbuatan yang ada pada diri itu. Jangan mengumpat keji diri yang ada, yang nyata itu. Tetapi, fahami bahawa itu satu pengajaran. Janganlah hendaknya diri ini berbuat begitu. Jadi tidak ada umpat keji, buruk sangka. Benar kedudukannya itu. Tetapi itulah perbezaannya, faham diri yang berada dalam kelompok, dalam golongan yang sudah dibahaskan 2 malam lepas, yaitu hawasul hawas, yang berfahamkan risalah bab ilmu kesucian. Bahwa ada satu kejadian yang sangat memilukan kita di Nur Mutiara Ma'rifatullah saat ini, yang kita tidak sangka, kita tidak bisa duga. Pada sesungguhnya kalau melihat secara kasaran mata, telah melakukan sebuah keistiqomahan di dalam rahasia ilmu bab kesucian, tapi sesungguhnya terjadi pengingkaran di dalam keistiqomahan tersebut. Inilah perlu menjadi perhatian kita semua, terkhusus kepada pengetua-pengetua di bawah naungan Nur Mutiara Ma'rifatullah, untuk memperhatikan hal-hal yang bisa meruntuhkan dan merusakkan daripada tujuan kita bersama. Apalagi seorang pengetua yang membawa banyak jamaah-jamaah di dalam daerahnya maupun seluruh Indonesia. Kita benar-benar sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Saya tadi lama bicara dengan Tuan Pengetua Dumai, Tuan Andi Irawan, dengan ada beberapa persoalan-persoalan yang muncul di wilayah Jawa Barat, Sumatera Barat, yang dimana pada saat itu masih diketuai oleh Tuan Saiful. Banyak hal yang kita bicarakan tadi terkait daripada gimana membawa bab kesucian ini bersama jamaah-jamaah yang mau istiqamah di dalam bab kesucian ini. Yang mulia, memang kalau kita melihat kehadiran yang ada di setiap pengajian Zoom majelis ini, ketua daripada Sumatera Barat jarang menghadirkan diri, yang mulia. Sehingga ini memang perlu menjadi sebuah catatan penting untuk barangkali diberikan sebuah peringatan khusus, sehingga Ketua Nur Mutiara Ma'rifatullah Sumatera Barat jadi sudah barangkali dijadikan mantan ketua, tapi tidak bertanggung jawab lagi yayasan ini terhadap pengajian yang diketuai oleh Nur Mutiara Ma'rifatullah yang ada di Sumatera Barat. Saat ini memang di Sumatera Barat, menurut informasi yang disampaikan kepada diri ini, bahwa membuka kajian-kajian bab kesucian pada sesungguhnya belum mendapatkan izin tertentu atau belum mendapatkan sebuah keleluasaan dari diri pembimbing di dalam pengajian Nur Mutiara Ma'rifatullah dalam risalah ilmu bab kesucian ini. Untuk itu menjadi perhatian kita semua kepada seluruh jamaah, terkhusus pengetua-pengetua, untuk tidak melampaui apa yang telah dikalamkan, apa yang telah diperintahkan oleh diri pembimbing kepada kita semua, terkhusus kepada pengetua-pengetua, termasuk diri ini,
untuk tidak melampaui apa yang menjadi yang telah disampaikan, yang telah dikalamkan oleh diri pembimbing kita yang berada di bawah Nur Mutiara Ma'rifatullah maupun Nur Mutiara Mutmainnah. Marilah ini menjadi perhatian kita semua kepada saudara-saudaraku, karena ini benar-benar diri-diri yang ingin istiqamah, bukan hanya sekedar saja mengucap-ngucap, bukan hanya sekedar saja membangga-banggakan. Kalau tidak dilakukan dengan kerja buat, maka itu belum bisa kita kategorikan bahwa benar-benar cinta pada pengajian ini, pengajian suci ini, kalau bukan dibuktikan dengan kerja buat. Maka perlu barangkali saya selaku ketua yang ditertahtakan pada Nur Mutiara Ma'rifatullah untuk mengkaji kembali kepada jamaah-jamaah yang ada, atau jamaah di bawah kekuasaan masing-masing, di wilayah masing-masing, untuk menginstruksikan kerja buat tetap kita lakukan, dan ini perlu pengawasan secara kontinu kepada pengetua-pengetua terhadap daerah-daerah dipimpinnya yang telah dititah-tahtakan oleh diri pembimbing pada pengajian ini. Ini bukan hal yang main-main, dan ini bukan hal yang disepelekan, karena ini terkait daripada apa manfaat kepada diri-diri yang mau mengaku belajar kepada diri pembimbing atau yang mulia guru Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kafi Akhirat, sehingga benar-benar ini bisa sinkron terhadap apa yang menjadi tujuan daripada perluasan daripada rahasia ilmu bab kesucian kepada diri-diri yang mau, yang sungguh-sungguh belajar sampai pada matlamat yang kita inginkan, dan tentunya menjadi keinginan daripada diri pembimbing kepada diri-diri yang benar-benar istiqamah belajar di rahasia ilmu bab kesucian ini. Kepada saudara-saudaraku, pentingnya kita berada di bab kesucian ini, menjaga bab kesucian ini. Jangan sekali-sekali mengkalamkan yang tidak punya hak untuk mendengarkan, apalagi mengajak mereka untuk masuk di dalam bab kesucian ini tanpa berkeinginan dari dirinya sendiri. Kita sekarang ini sudah beratus-ratus daripada apa yang telah disebar melalui YouTube. Mungkin referensi itu sudah bisa menggugah hati para jamaah-jamaah yang baru yang ingin bergabung. Tapi bukan jamaah yang dipaksa-paksa untuk bergabung di dalam rahasia ilmu bab kesucian atau di dalam Nur Mutiara Ma'rifatullah atau Nur Mutiara Mutmainnah. Ini menjadi perhatian secara serius. Saya selaku pengetua Nur Mutiara Ma'rifatullah ingin menyampaikan lagi secara tegas kepada seluruh pengetua untuk tetap menjaga wibawa daripada Nur Mutiara Ma'rifatullah pengajian ini, karena ini pengajian yang suci yang kita bawa. Jadi perlu kita menjaga secara utuh, secara baik, secara bersama-sama, sehingga kekompakan kita di dalam pengajian ini benar-benar bisa terjalin dengan baik. Apalagi kita menghadapi di tanggal 2 bulan 2 2022 yang telah ditetapkan oleh diri pembimbing di daerah Sumatera, wilayah Sumatera Selatan, yaitu Palembang, di dalam Silatnas nanti, supaya benar-benar kita menghadirkan diri secara bersama-sama untuk bertemu secara langsung pada diri pembimbing atau yang mulia Abagur kita Ahmad Minallah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kafi Akhirat. Jadi memang kalau kita melihat kalam-kalam yang disampaikan, itu luar biasa, mengagungkannya, mengangkatnya, memujinya. Ternyata dibalik dari semua itu, terseliplah diri-diri atau kekotoran-kekotoran daripada diri itu sendiri, atau diri kita ini, yang melakukan hal semacam ini. Jujur saja, saya katakan kepada kita semua, memang
rata-rata hampir diri ini menyampaikan hal-hal yang sifatnya mengangkat, tetapi itu justru merusakkan diri kita sendiri. Karena yang diangkat ini tidak akan bergeming, tidak akan merasakan apa-apa. Iya. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua, menjaga adab kita sebaik mungkin, mensucikan, tetap istiqamah mensucikan diri kita sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajar kepada diri kita, diri-diri yang benar-benar mau belajar dan istiqamah terhadap rahasia ilmu bab kesucian. Untuk itu mempersingkat waktu, saya persilakan kepada seluruh pengetua-pengetua menyampaikan informasi-informasi kondisi yang ada di wilayah kekuasaannya masing-masing sehingga benar-benar bisa diketahui secara bersama-sama di dalam Zoom VVIP pada malam hari ini. Saya persilakan dulu pada Tuan Andi Irawan untuk menyampaikan kalam-kalamnya di depan Yang Mulia Abah Guru kita di dalam Zoom ini. Saya persilakan, Tuan. Ya, baik. Assalamualaikum Cip Raja, minallah Muhammad aminullah al-hadi akhirat, dan semua jemaah sekalian. Sini saya mau menyampaikan, benar bahwasanya tadi saya dihubungi oleh Pak Pengetua, Pak Haji Salahuddin, mengenai kondisi terutama di Riau. Memang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, ada satu hal kejadian, yaitu di Kabupaten Kerinci Jambi, yang mana sebelumnya mereka adalah jemaah yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan kebetulan pindah ke kampung halaman. Tapi alhamdulillah akhirnya masalah ini selesai dengan keadaan kondusif karena permasalahannya antar keluarga. Jadi antar keluarga ini yang satu paman kepada jemaah, yang satu sepupu kepada jemaah kita. Nah, kemudian saya ditanya kembali mengenai perkembangan selanjutnya, karena setiap detail kejadian di daerah ini senantiasa saya laporkan kepada Ketua Umum, yang mana beliau adalah sebagai Amirul Mukminin dari Nur Mutiara Ma'rifatullah Indonesia yang telah ditunjuk oleh Tuan Guru. Maka sedetil apapun perkembangan, kami di daerah tetap dan wajib lapor kepada beliau. Nah, perkembangan terakhir, saya dihubungi 3 hari yang lalu, kalau tak silap saya, oleh Pak Datuk Padang. Beliau menanyakan kepada saya, siapa saja jemaah Riau yang berasal dari Sumatera Barat yang pulang kampung. Jadi saya jawab waktu itu, ada apa Pak Datuk? Memang ada jemaah Riau yang pulang kampung, itu ada 2 orang. Akhirnya beliau menceritakan kembali bahwasanya kejadian yang di daerah Kabupaten Kerinci Jambi itu merebak heboh di Kabupaten Tanah Datar sehingga berimbas kepada jemaah-jemaah yang dibawa pengetuanya oleh Pak Datuk sendiri. Jadi waktu itu indikasi sementara berita menyebarnya berita ini dari jemaah Riau yang pindah pulang kampung. Nah, jadi saya sebagai pengetua daerah tidak langsung berlepas tangan begitu aja. Saya mengumpulkan semua pengurus untuk berusaha mencari titik temu dan solusi mengenai permasalahan ini. Sampai terakhir kami mendapati berita itu Pak Datuk ada menerima surat dari MUI dengan 10 poin permasalahan sehingga kajian risalah bab kesucian ini dianggap melenceng. Nah, adapun dari bahasa-bahasa ini berbeda kasus dengan poin-poin seperti yang dialami oleh jemaah Riau yang di Kerinci Jambi.
Nah, setelah kami selidiki, berita ini bukan daripada jemaah Riau yang pulang kampung. Sampai dengan sore tadi kami berkumpul musyawarah membahas masalah ini, itu beredar di media sosial Facebook. Ini yang bisa buka masuk di grup itu kebetulan jemaah kami yang tinggal di Tanah Datar, yaitu saudara si Andra. Disebutkan di situ bahwasanya di sana ada satu pondok pesantren berinisial UJ, ini mengajarkan risalah bab kesucian. Ada satu lagi di daerah, saya lupa nama daerahnya. Jangan pakai inisial, sebutkan aja namanya. Memang begitu di media Facebook, Tuan Guru. Namanya Ujang Bengawan. Siapa namanya? Ujang. Yang dari penyalayan tuh, yang di Padang, dia Datuk Sepo. Kebetulan Ujang ini anggotanya Datuk Saiful ini. Kenapa Riau pula yang kena? Kenapa merebak-rebak ke Riau? ya itu tadi Guru, karena menurut Pak Datuk awalnya berita mengenai kejadian di Kerinci Jambi, karena dulu Kerinci Jambi ini setelah kami selidiki dulu masuk ke kabupaten, ini masuk ke Sumatera Barat, memang dekat ke situ. Jadi berita ini memang gampang menyebar karena memang lebih dekat ke sana daripada ke Pekanbaru. Jelaskan. Nah, jadi di samping yang berinisial UJ tadi, Ujang ya Bang Andra ya, bernama Ujang. Ya, betul. Ada satu lagi menyebarkan di daerah lain itu berinisial S. Nah, Ujang ini adalah jemaah daripada Pak Saiful Padang. Nah, jadi untuk sementara berita itu yang kami ikuti cuman sampai di sini informasi yang kami terima itu Tuan Guru Pak Haji Silaudin. Saya tambahkan sedikit Ketua. Silakan Andra, silakan. Dari informasi yang dikembangkan Majelis Ulama di Kabupaten Tanah Datar ini, pengkajian di daerah yang anggota Pak Datuk itu diselidiki pada tanggal 23 Agustus. Semenjak itu orang tua ada yang belajar ke sana. Begitu Bang. Baik. Berarti sudah lama mereka dimasuki oleh orang-orang MUI. Ini di daerah itu kan ada pesantren, nah yang dikelola oleh yang bernama Ujang itu. Yang sebelumnya Pak Datuk Saiful beritanya di situ pernah mengajar di pesantren itu. Nah sekarang ada yang dikembangkan oleh Ujang ini tentang bab kesucian di sana, dan Pak Datuk lah yang pembinanya di sana. Dan informasi selanjutnya ada daerah Kecamatan Lintau Buo itu juga ada jemaah di sana. Nah dan di sana Pak Datuk juga sering berkunjung dengan modus pengobatan, itu yang diinformasikan Majelis Ulama. Nah ternyata Pak Datuk mengajarkan bab kesucian. Nah berlanjut sampai ke Kabupaten Payakumbuh. Nah begitu informasinya Ketua. Baik. Terima kasih Bang Andra. Berarti alhamdulillah masalah ini jemaah Riau yang ada di Zoom juga tidak perlu bersangka kepada saudara-saudara kita yang kebetulan pulang kampung ke Tanah Datar. Seperti tadi yang disampaikan, kejadian ini sudah mulai dari Agustus, jauh daripada kejadian alim sekeluarga di Pangkalan Kerinci. Demikian Pak Haji Silaudin, Ketua, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Andi Irawan yang sudah menyampaikan apa yang telah berlaku, apa yang telah terjadi di wilayah maupun di sekitar daripada wilayah beliau. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Andi Irawan. Ya, karena ini memang kalau saya mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Tuan Andra dan Tuan Andi Irawan, ini sudah terjadi
Sudah ada guru yang membuka kajian bab kesucian di wilayah itu. Nah, itu juga yang telah ditunjuk menjadi pengetua, tapi bukan untuk sementara ini menjadi guru di sana. Ini yang berbahaya. Ini yang perlu menjadi catatan kepada semua pengetua-pengetua yang ada. Sabarlah, ada waktunya, ada saatnya. Guru akan menetapkan itu menjadi guru daripada bab kesucian di setiap wilayah-wilayah tertentu. Makanya kita harus tetap istiqamah. Yang mengherankan, yang menjadi guru saat ini tidak pernah, jarang hadir di Zoom mendapatkan bimbingan daripada yang mulia. Ini yang sangat saya sayangkan. Makanya yang mulia dengan ketegasannya, bagi ketua-ketua 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka dikeluarkan dari Zoom ini, bahkan dikeluarkan daripada Nur Mutiara Ma'rifatullah. Kalau di bawah naungan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Kenapa sampai seperti itu? Karena tidak diinginkan kesia-siaan. Itu yang menjadi poin daripada apa yang menjadi ultimatum daripada diri pembimbing pada Nur Mutiara Ma'rifatullah maupun Nur Mutiara Mutmainnah. Ini yang perlu diperhatikan pada seluruh pengetua. Tidak bisa sembarang. Karena kejadian-kejadian yang ada ini, yang bisa berhubungan dengan baik itu pemerintah, yang mengurusi tentang persoalan agama, maupun di masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat yang ada, ini semua bermula pada diri-diri yang menyampaikan bukan kapasitasnya, bukan dia punya domain, bukan haknya untuk menyampaikan, belum mendapat daripada cita tahta daripada diri pembimbing kepada murid-murid yang baru mau belajar menjadi murid. Ini yang berbahaya. Untuk itu kepada seluruh pengetua-pengetua memperhatikan daripada apa yang sudah kita jalani dan kita lihat sekarang ini. Jangan sampai kita menyampaikan yang bukan kewenangan kita menyampaikan bisa merusak daripada pengajian kita. Untuk itu saya lagi mempersilakan kepada Tuan Hamid, barangkali sudah on, silakan. Saya persilakan, Tuan Hamid. Terima kasih banyak. Assalamualaikum ya Guru warahmatullahi. Adapun kejadian daripada Pak Saiful itu sudah saya prediksi dari awal sekali dia masuk. Tapi sebenarnya kita paham. Karena Pak Saiful ini gagal paham. Bodoh, tapi tak bisa diajari. Pandai tak terikuti. Dia buat sholat Jumat di hari Jumat, tapi dihitung di hari tanggal masih di bulan Hijriah. Di sini kan menimbulkan kontroversi. Saya nasihati, bukan begitu Datuk. Nanti Datuk dirusuhin orang. Nah, kalau Datuk kumpulkan sholat Jumat di belakang rumah Datuk, ini ada apa? Guru nggak pernah mengajarkan ini Datuk. Gagut Datuk gagal paham. Ada apa Datuk? Anggota Datuk tidak Datuk masukkan di Zoom. Masalah apa Datuk? Oh nggak bisa, saya yang bimbing. Datuk bukan guru. Nanti orang gagal paham. Buktinya sampai sekarang tidak ada anggota Datuk masuk di Zoom. Datuk. Dan Datuk itu membentuk kelompok-kelompok daerah. Sama seperti guru yang buat. Bermana dia mau jadi guru. Itu sudah saya nasihati. Sudah saya bilang berulang-ulang kali. Saya bersama-sama dia di pondok. Kenapa ribut Datuk? Ini ketua Sipolan ribut. Ketua Sipolan ribut. Datuk kok bikin ketua? Datuk kan ketua di Padang. Dia membentuk ketua-ketua daerah seperti apa yang dibuat guru. Nah, ini sudah berulang-ulang dinasehati. Nah, tapi nggak bisa. Nah, adapun Datuk ini, dia masih kuat membawa tarekatnya. Walau waktu dia berkalam, diri salah bab kesucian. Kalau ada kita, kalau nggak ada kita, lain yang dibukanya. Karena aku bisa ngomong itu, aku bersama-sama dengan Datuk.
Tapi kan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tidak bisa berbuat. Karena tidak ada bukti. Dia disimpan-simpannya, tapi nggak bisa. Aku kan pura-pura diam, tapi aku berpikir, ada apa ini Datuk? Kenapa Datuk begini? Karena kata Datuk, perasaan dia bahwasannya diri rahasia itu udah ada sama dia. Aku bilang, pernah Datuk telepon sebelum ini kejadian, setelah Datuk telepon sama saya. Siapa yang membawa risalah kesucian di Medan? Siapa ketua pamit? Tidak ada satupun yang membawa risalah kesucian, cuman guru di Makassar, yang lain tak ada. Dia bilang, saya sudah berada di daerah Pane, istilah itu daerah Sumatera Utara, di bagian daerah Batak sana, di daerah Mandiling Natal. Jadi ngapain Datuk? Ada jemaah yang mau jumpa dia. Jadi saya diam aja. Cuman saya kirimkan video kepada dia supaya dia paham. Video guru saya cari, saya kirimkan dia supaya dia paham. Ini sudah diprediksi kami sama Bang Wawan. Aku sudah ngomong sama Bang Wawan. Ini rusak nih Bang Wawan. Kenapa? Pertama awal dia masuk, dia di pondok, tapi dia menceritakan kebohongan-kebohongan di luar. Dia membohongi anggotanya bahwasannya dia udah diginikan guru, sudah diginikan guru. Tidak ada itu. Kenapa? Saya tahu. Karena saya di pondok. Muridnya, anggotanya saja tidak dikasihnya untuk berjumpa guru. Ini di pondok, apalagi di rumahnya sana. Makanya dia nggak masuk Jum. Kalaupun Jum dia bersama-sama dengan anggotanya, dipilihnya. Kenapa? Karena takut buka rahasia. Makanya aku mengincar Datuk masuk. Aku tetap kutunggu Datuk. Makanya kalau ada Datuk, aku kok keras ngomong kan. Karena aku tahu Datuk itu udah rusak. Karena bukti tidak ada. Kita nggak bisa kalau tidak berdasarkan bukti. Adapun aku tahu, anggotanya ngomong kan. Dia buka kelompok di sana, dia kalau buka kelompok di sini, dia buka seperti apa yang dibuat guru, itu yang dibuatnya. Dan ini sebenarnya anak-anak pondok pun sudah tahu. Karena dia buka pengajian di pondok, bukan pengajian bab kesucian. Di bawahnya ilmu tarekat nenek moyangnya. Tapi kalau di muka kita, wah guru sebenarnya guru inilah cari itu, penipu semua. Kalau perkara adab kalah malaikat. Nah, itu apa? Itu menunjukkan tuh muka menipu, di belakang itulah guru sering mengalamkan, menggunting dalam lipatan. Sebenarnya aku udah paham. Nah, ini mengarah kemana? Nah, setan dimasuk bab kesucian, pura-pura masuk bab kesucian. Nah, maka aku mohon kepada Tuan Raja, 3 hari yang lepas kepada Tuan Raja, tutup aja Tuan Raja. Di situ kan ada nomor Datuk. Aku bilang, aku mohon, aku bukan mengatur ketua, tapi kan boleh ketua memohon kepada Tuan Raja. Bagaimana Datuk? Karena Datuk udah mengeser-ngeser nama-nama guru di Facebook dia mendompeng gambar guru. Nah, dia buka itu. Awal dia pertama buka di salah bab kesucian itu udah dirusuh orang kampung. Dikatakan orang dia dukun, jadi saya bilang, kenapa Datuk begini? Nah, inilah bab kesucian ini nyata. Satu. Ya kan? Tapi aku tahu permasalahan itu, dia tengah-tengah. Kenapa Jumat dia bikin di rumah dia? Ada apa? Ada guru mengajarkan itu. Jumat di hari Hijriah. Ya ribut orang. Inilah kebodohan yang nyata. Karena nggak paham apa yang dikalamkan guru. Nah, dia membentuk kelompok-kelompok kecil itu tanpa sepengetahuan guru. Aku pun tidak tahu. Tetapi aku paham dari kalimat-kalimat dia waktu dia di ruangan makan. Dia ribut, marah-marah kepada anggotanya. Ya, saya tertarik tadi ada kalamnya di Datuk Padang mengatakan bahwa diri rahasia sudah ada pada dirinya.
Itu juga pernah disampaikan saya, Tuan Andi Irawan menyampaikan kepada saya dari penyampaian daripada Tuan Saiful bahwa guru itu sudah berada pada dirinya, sehingga itu barangkali mendasari. Itulah dikanda kebodohan. Aku bilang sama dia tuh, ilmu bab kesucian ini Datuk. Aku ini kan dibenci orang. Aku tahu aku dibenci orang. Ngomong aku pedas. Tapi apabila yang tak masuk di logika aku tuh, aku memang, dia tanya sama aku, guru itu cuma satu. Aku bilang, kalau guru ada sama Datuk, jadi yang di Makassar siapa? Aku bilang, ada apa nih Datuk? Nah inilah kurangnya bimbingan, dari mengikuti bimbingan. Ini semua yang ditakutkan. Aku 4 hari di rumah dia Pak Haji. 4 hari aku dari Palembang. Guru berkalam. Tuh pikir sama Datuk sana. Siap guru. Nah, di situ kan otak aku main. Kenapa guru menyuruh aku ikut Datuk? Ya mungkin ada sesuatu yang diinginkan guru. Aku berpikir maka mujakarah lah sama Datuk. Bagaimana jadi pengetua, bagaimana ini. Karena aku bukan pengalaman. Maksudnya pengalaman aku tuh udah ada dulu. Dia kan baru. Nah, mungkin gini. Nggak masuk. Dia tetap menolak. Nggak mau. Nah, jangan Datuk buat kayak gini. Nanti Datuk hancur. Kenapa? Guru yang bisa membimbing setan nih bukan Datuk. Nah, karena kita ini masih setan juga. Ya. Nah, jadi aku bilang masukkan aja di Zoom. Tidak mau. 5 kali aku memohon sama dia supaya namanya kita mau menyelamatkan, bukan mau memusuhkan. Bahasa kau itu. Ya kan. Maksudnya saya diri ini guru karena berteman tadi. Maksudnya pernah di rumah dia memohon bahwa saya Datuk masukkan anggota Datuk di Zoom, jangan ada Datuk buat kayak gini. Nah, itu boleh kalau ada Datuk di Zoom ini boleh dipanggil. Saya tidak bohong. Tapi karena bukti itu belum ada, kenyataan itu belum ada. Tapi saya tahu bahwasannya Datuk memang kayak gitu. Itu aja guru. Iya. Guru jemaah. Baik, Tuan Hamid. Yang lain, Tapi itu diralat tadi. Yang lain. Tuan Hamid. Iya yang mulia. Sudah diralat itu. Assalamualaikum yang mulia Tuan Guruku Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kafi Akhirat. Assalamualaikum ya Tuan Abdul Razak Minullah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kafi Akhirat. Assalamualaikum ya pengetuaku Haji Silahuddin Minullah Muhammad Aminullah Al-Hadi Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah Nur Mutara Marifatullah, Nur Mutara Mutmainah yang mengikuti kajian Zoom meeting PVAP pada malam hari ini. Saya akan melaporkan kondisi dan situasi jamaah sewilayah Jawa. Sementara ini aman terkendali, tidak ada masalah apapun. Saya adakan mujakarah, itu pun tidak semuanya. Saya gilir. Setiap para jamaah yang hadir, saya batasi sekitar 10 orang. Di situ saya menyampaikan, menekankan kepada seluruh jamaah saya senantiasa tidak menyampaikan risalah suci ini kepada yang tidak berhak untuk menerima kajian risalah suci. Dan senantiasa saya mengingatkan, menyampaikan, mengabarkan kepada seluruh jamaah senantiasa membersihkan dan mensucikan diri. Nah, sekarang ini, detik ini juga kami fokus untuk penggalangan dana untuk mendirikan pondok di Jawa Tengah. Demikian laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menunjuk kasih pada saudaraku Tuan Winarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru. Jamaah bernama Saiful. Yang mengenal pertama adalah saya sewaktu di pondok.
banyak cerita, banyak keluh kesah, tapi diri ini tak elok membuka aib. Sebenarnya bukanlah aib dari saudara yang akan saya bukakan. Tapi di Zoom ini Ketua dibuka saja semua supaya bisa diketahui oleh seluruh jamaah. Baik, Ketua, ya. Banyak kebohongan, kepalsuan yang akhirnya terkuak juga oleh atas perbuatan dari saudara Saiful sendiri. Di sini saya tak elok menyebut dia datuk bergelar apapun. Banyak di sini para yang mengerti adat Minang dan Sumatera Barat. Awal cerita pada seluruh jemaah yang ada di Zoom ini. Dia merasa di atas angin bahwasannya yang mulia guru sangat susah untuk mengembangkan bab suci di wilayah Sumatera Barat karena beliau dan kepahaman. Atas dasar pertama inilah dia mengatakan bahwasannya dia adalah pemimpin suatu pondok pesantren di wilayah Payakumbuh yang beraliran, maaf saya sebut aja Naksabandia. Saya 3 bulan bersama dia di satu kamar di pondok. Dasar inilah dipegangnya, sampailah ke detik terakhir ini, dia mengembangkan berkiprah dengan segala kemauannya. Seperti apa yang kata saudara Hamid tadi, dia telah menemukan suatu diri rahasia yang sudah diambil oleh kepada Tuan Guru dengan suatu keputusan. Begitu. Nah, ada satu hal yang lain dari yang lain dibuat oleh saudara Saiful beserta istrinya, saudari Nufi, yaitu di salah kajian di Sumatera Barat, bahwasannya ada jemaah ayah, ada jemaah bunda. Jemaah ayah ini seluruhnya tunduk kepada apa yang diterapkan oleh bunda. Banyak juga masukan yang kami terima dari saudara Wahid, yang tadi saudara Wahid itu adalah jemaah Bandung. Karena beliau keturunan Minang, dia diminta untuk menjadi jamaah dengan beberapa zakat khusus. Satu. Yang kedua, saudara Piliang, jemaah yang begitu susah masuk bab sucian, dipentalkan begitu saja tanpa ada kompromi karena tak membayar zakat. Itu saya proses waktu saya berada di Dumai. Sehingga Datuk mengatakan, tidak peduli kepada siapapun, kalau tidak taat kepada apa yang diperintahkannya, silakan keluar dari bab sucian. Karena saya sudah memegang amanah dari Yang Mulia Guru Ahmad Aminullah Muhammad Aminullah. Yang ketiga, saudara si Rais. Rais ini terkenal orangnya patuh taat dari pertama pembukaan Nur Mutiara Putra zaman Sumatera Barat. Dia niat mau menikah batin dengan calon pasangannya, yang calon itu tidak disetujui oleh bunda, di sini disebut Novi, sehingga dia dikeluarkan. Rais melapor kepada saya, minta tolong, saya bilang silakan bergabung kepada saudara Andi Wirawan, Sakambaru. Di situ dia diancam oleh saudara Saiful. Kemanapun dia tidak akan bisa. Itulah bukti fakta yang ada sama saya, tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Perlu diketahui saya sangat dekat, dan saya sempat menasihatin. Yang dulu awalnya saya kira usia dia 3 tahun di bawah saya, ternyata dia jauh sebagai adik saya yang boleh dikatakan umur bisa beda sampai 11 tahun. Jadi itulah kebusukan-kebusukan, keburukan-keburukan pada akhirnya akan terkuak. Dan ini bukan membuka aib. Mungkin Yang Mulia Guru juga lebih paham apa yang saya sampaikan ini. Begitulah kira-kira yang saya sampaikan. Dan ini pelajaran bagi semua. Wabil khusus kepada diri saya sebagai pengetua Jabodetabek. Barusan juga saya sudah memaklumat kepada seluruh anggota untuk berhati-hati dalam menyampaikan satu kata, satu kalimat di dalam risalah bab sucian ini. Yang kita belum menjadi murid. Itu aja.
untuk kedepannya supaya kita berhati-hati. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin kencang angin bergoyang. Bahkan diri ini juga, mungkin juga pada saudara-saudara jemaah yang ada di Zoom ini, banyak mengalami ujian-ujian. Tapi ujian itu bisa kita terpa. Namun apabila kalau ujian yang datang dari Yang Mulia Guru tidak akan kuat. Jadi saya berpesan, peganglah teguh apa pesan kesucian yang disampaikan oleh Yang Mulia agar diri kita selamat seluruhnya. Begitu aja yang saya sampaikan, Ketua Haji Silaudin. Mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua yang sudah menyampaikan apa yang selama ini yang tersembunyi beberapa teman-teman kita yang sudah mengaku guru, sudah mendapatkan titah tahta untuk menjadi guru. Inilah akibat daripada kurangnya bimbingan, kurangnya kepahaman, kurangnya dari mensucikan diri sehingga kalam suci tidak masuk pada dirinya. Untuk informasi Indonesia bagian Timur, kami jamaah Indonesia bagian Timur masih tetap istiqomah, tidak ada permasalahan dalam grup kami sesuai dengan apa yang diajar guru. Hanya saya kasih pesan kepada jamaah, jangan kalian memaksakan orang masuk, jangan sekali-sekali mengajarkan kepada orang-orang masalah berkah ini. Untuk apa? Untuk apa gunanya bagi mereka itu? Tidak ada dia dapat untungin, tidak ada ruginya. Mereka punya paham sendirilah mereka. Hanya itu yang saya pesan kepada jamaah saya. Baik sudah, kalaupun istrinya mau dengarkan silakan, tidak usah lagi dia jelaskan. Begitu juga kepada saudara-saudaranya lain. Itu nama siapa aja sering saya serahkan pada Pak Ketua. Itu atas perintah Yang Mulia, saya coba menjemput lagi Tuan Sarwani, Haji Sarwani, silakan Tuan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Guruku Ahmad Minullah Muhammad Aminullah Al-Hadi Al-Kahfi Akhirat. Menyimak dari apa yang disampaikan oleh ketua-ketua daerah, yang mana tadi sore saya langsung menerima kabar dari Tuan Guru melalui WA, dan diri ini memang agak terkejut karena memang pertama-tama diri ini tidak terlalu mengenal dengan Tuan Datu. Saya ingat diri ini baru pertama kali bertemu satu kali, yaitu waktu pertemuan ketua-ketua daerah di Depok ya. Namun kesan pada waktu itu memang beliau bersama istrinya, jadi seolah-olah memang kesan secara zahir bahwa beliau tentulah kita anggap diri ini menganggap bahwa beliau betul-betul istiqomah karena sudah satu keluarga masuk di risalah ilmu bab kesucian ya. Jadi namun mendengar daripada apa-apa yang disampaikan oleh ketua-ketua daerah tadi bahwa beliau memang sudah menimbulkan tanda-tanda yang kurang bagus di kajian sejak awal. Nah, ini baru malam ini diri ini mengetahuinya. Mungkin itu sekedar informasi tentang Datu. Lanjut kepada khusus kepada risalah kesucian Nur Mutiara Ma'rifatullah untuk wilayah Kalimantan yang saya pimpin dan diberi amanah oleh Tuan Guru. Maka pertama-tama yang selalu diri ini ingatkan kepada seluruh jemaah adalah tentang suatu ketaatan kepada semua jemaah di dalam berorganisasi. Jadi yang perlu saya tekankan selalu kepada seluruh jemaah risalah bab kesucian Nur Mutiara Ma'rifatullah Kalimantan Baiman itu adalah ketaatan beliau di dalam mentaati apa-apa peraturan-peraturan di dalam berorganisasi, yang mana peraturan-peraturan itu bukan diri saya yang buat, bukan diri ini yang buat. Tapi diri ini hanya menyampaikan peraturan-peraturan yang memang sudah disampaikan oleh Ayahanda Tuan Guru dan kami sampaikan kepada murid-murid atau jemaah-jemaah yang ada di Kalimantan Baiman. Dan sampai saat ini pun saya diri ini selalu tidak lupa-lupanya mengingatkan kepada jemaah-jemaah yang berada di wilayah Kalimantan, baik itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, bahwa
yang kita jaga ini adalah nama baik yayasan kita. Jadi jangan sampai satu individu yang berbuat di luar kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh Tuan Guru, maka semua kita akan menerima akibatnya. Jadi akibat perbuatan satu oknum di dalam pengajian kita yang memang melanggar garis-garis yang sudah diberitahukan oleh Tuan Guru, bisa menimbulkan akibat yang fatal kepada seluruh yayasan yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia, di Singapura. Jadi saya selalu mewanti-wanti itu. Bukan hanya Kalimantan nanti yang menerima imbasnya, tapi semua kajian risalah Nur Mutiara Ma'rifatullah ataupun Nur Mutiara Mutmainnah akan terima imbasnya. Itulah yang selalu saya tekankan kepada seluruh jemaah, yang tidak bosan-bosannya, lebih-lebih di setiap acara mujakarah, maka di dalam mujakarah lokal itu yang pertama sekali yang diingatkan adalah mengenai aturan-aturan yang sudah baku di dalam Nur Mutiara Ma'rifatullah sebagaimana yang sudah memang diamanatkan oleh Tuan Guru. Dan tidaklah satu orang pun di dalam Nur Mutiara Ma'rifatullah Kalimantan Baiman untuk diperkenankan mengajarkan kepada yang lainnya. Inilah yang kami selalu bina, dan saat diri ini juga memberitahukan kepada seluruh jamaah, janganlah membicarakan kajian ini antara 2 orang atau 3 orang secara berdiam-diam. Karena ini bisa menimbulkan sesuatu hal yang kurang baik. Karena jangan-jangan yang disampaikan di antara mereka ini ada hal-hal yang mungkin saja menyimpang ataupun kepahaman itu belum betul-betul dijamin kebenaran dari apa yang dipahamkan itu. Karena risalah ilmu suci ini bukanlah ilmu akal, tapi ilmu rasa, ilmu kalbu. Dan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Tuan Salahuddin, kalau kita belum menjalani itu, ya lebih baik kita berguru saja dulu dengan guru, kita dengarkan apa yang dikalamkan oleh Tuan Guru, karena kita ini masih belajar dan belum mengalami apa-apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Jadi yang sudah mengalami itu adalah Tuan Guru, marilah kita dengarkan ilmu itu. Jangan coba-coba kita mengajarkan kepada orang lain, karena yang kita ajarkan itu memang hanya teori. Kita belum tahu dan belum merasakan itu. Kira-kira itu Tuan Haji Salahuddin yang dapat diri ini sampaikan kepada seluruh jamaah yang malam ini mendengarkan di Zoom PPIP ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung guru, menjunjung kasih kepada Tuan Guru. Amin Allah, amin Allah. Terima kasih.